wa mawalah amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para asatidz, tokoh masyarakat, para hujjaj yang mohon maaf namanya tidak bisa kan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semuanya. Wabil khusus kepada guru kita yang telah menyampaikan nasihat kepada kita, Ustaz Syahruddin, yang insya Allah panjangkan usia beliau dalam keadaan sehat walafiat, jika bisa selalu membimbing kita ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, barusan kita dengarkan nasihat dari guru kita Ustaz Syahruddin yang menjelaskan hikmah daripada perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad. Jujur Bapak Ibu sekalian, perjalanan Isra Mi'raj ini bukan perjalanan yang sepele, perjalanan yang begitu menakjubkan, perjalanan yang penuh hikmah dan pelajaran. Benar tadi beliau bilang, kalau pengen ngebahas Isra Mi'raj 3 hari mah gak kelar kali. Padahal kalau kita pikir Bapak Ibu sekalian, perjalanan Isra Mi'raj Nabi kan sangat singkat. Tadi sudah sedikit disinggung oleh beliau bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat tersebut, Allah nyatakan subhanallazi asra bi 'abdihi lailan. Kalimat lailan ini menunjukkan bahwa perjalanan itu bukan semalam suntuk, tapi hanya sebahagian malam. Tapi kalau cuma sebentar, terus kenapa pembahasannya jangan? Biasa kan ini bukan ditambah, beda sama kita Pak. Kalau kita ini ngelakuin sedikit terus kita cerita panjang lebar, berarti banyak bumbunya, betul. Cerita ditambah-tambahin, ada orang jatuh dari motor, wah ceritanya kemana-mana hampir. Dia bilang jatuh dari motor, kakinya patah, mukanya begini, padahal orang cuma lecet doang kakinya. Cuma subhanallah banyak cerita tambahan. Tapi kejadian Isra Mi'raj enggak hampir. Tapi semuanya terbukti dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang singkat. Allah Maha mampu. Sehingga ini pernah kejadian Pak, di masa Rasulullah didatangi oleh Sayyidina Ali, waktu Nabi Muhammad mampir ke rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, rumah putrinya. Waktu datang Nabi habis sholat asar, Sayyidina Ali kala itu lagi ada urusan sehingga belum sempat sholat asar. Nabi kecapean. Kata Rasulullah, ya Ali, tolong dong pangku kepala saya mau tidur, kata Rasulullah. Maka Nabi pun tidur di atas pangkuan kakinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali karena hormat dan respek pada Nabi Muhammad, karena memuliakan Rasulullah, gak berani gerakin kakinya Pak. Dibiarin Rasulullah tidur dengan tenangnya, tidur dengan nyenyaknya, tidur dengan nyamannya. Sampai Sayyidina Ali gak berani bangunin Rasulullah. Subhanallah Bapak Ibu sekalian, matahari sudah mulai mau tenggelam, udah mulai kuning matahari, sudah mulai mau tenggelam, sedangkan Sayyidina Ali belum sholat asar, mulai gelisah hati, bingung bangunin apa jangan Rasulullah. Kalau dibangunin kesian lagi istirahat, nggak dibangunin saya belum sholat asar, dalam keadaan bingung bimbang Sayyidina Ali. Subhanallah Nabi terbangun. Lihat Sayyidina Ali kayak bingung begitu, ditanya sama Rasulullah, "Gali Ali, ada apa?" Dia bilang, "Ya Rasulullah, matahari udah mau tenggelam, saya belum sholat asar ya Nabi." Kata Nabi Muhammad, "Kalau begitu sholat ya Ali, insya Allah matahari nggak jadi tenggelam dulu," kata Rasulullah. Nabi angkat tangan Pak, Nabi doain, subhanallah itu matahari nggak tenggelam, mantap pada posisinya. Jika Sayyidina Ali bisa pergi berwudu dulu, bisa melaksanakan sholat dulu. Beda sama kita kalau buru-buru sholat asar 2 menit kelar. Tapi Sayyidina Ali enggak, dijalankan sunnah-sunnahnya. Dia baca tuh ayat suci Al-Quran. Subhanallah, begitu kelar di sholat asar, sempurna sholat asar, baru matahari tenggelam hadirin. Ini kuasa Allah. Allah Maha mampu. Sebab semua yang terjadi di muka bumi maupun di langit itu aturan dari Allah. Kalau Allah pengen bikin matahari berhenti ya berhenti. Buktinya hari kiamat Pak Bu. Sekarang saya mau tanya, ini matahari terbit dari mana? Dari timur atau dari barat? Tenggelam di mana?
Tapi kalau Allah berkehendak matahari diterbitkan dari barat, kira-kira sanggup nggak Allah? Sanggup. Allah yang mengatur semuanya. Nah makanya ketika dinyatakan itu Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj seakan-akan waktu dihentikan Allah, sehingga Nabi melanjutkan perjalanan Isra Mi'raj melihat banyak hal, kejadian-kejadian hadirin yang semuanya ibrah, pelajaran. Makanya Pak, itu ulama-ulama sebahagian di antara mereka mengarang kitab tentang Isra Mi'raj. Itu kalau kita baca 2 jam nggak kelar, panjang banget ceritanya. Ketika Nabi mulai berangkat, melewati daripada tempat lahirnya Nabi Isa, Nabi turun di tempat yang mana tempat istirahat Nabi Musa, dan lanjut terus sampai lewati kuburan Nabi Musa, sampai mampir ke Baitul Maqdis, naik langit pertama, kedua tembus langit ketujuh sampai Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah, dapat perintah salat 50 waktu, kemudian turun berjumpa lagi dengan Nabi Musa, minta keringanan lagi, berjumpa lagi dengan Allah, mundar mandir Bapak Ibu sekalian berjumpa dengan Allah. Tapi tahu nggak, Al-Imam Abdul Rahman Ad-Daiba'i pernah bilang di dalam Maulid, beliau mengatakan tsumma arudduhu minal arsy qabla an yabrudal arsy. Kemudian kami kembalikan tuh Nabi Muhammad dari arsy Allah sebelum hangat badan yang ada di kasur itu hilang. Hadirin Pak, Bu, kita kalau duduk di sofa, duduk di kursi begitu, kalau kita berdiri kadang-kadang kita masih bisa merasakan suhu tubuh kita, masih ada hangat tuh di tempat yang kita dudukin, betul? Saya mau tanya tuh, hangat tubuh kita di kursi bertahan berapa lama? 1 jam? Enggak. 10 menit? Enggak. 1 menit pun enggak. Hadirin, hitungan detik. Kita duduk, bangun, kita hitung coba, paling 1-2 detik kelar. Tapi tahu nggak, dinyatakan dalam Maulid Ad-Daiba'i, Allah mengembalikan Nabi Muhammad dari arsy-Nya sampai duduk lagi di tempat dia mulai terbangun, itu suhu badannya masih hangat. Hadirin, masih dirasain tuh sama Rasulullah. Tuh, Allah maha mampu. Makanya kalau kita bicara kayaknya nggak masuk di akal. Iya, kalau saya yang jalan nggak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mengatur mah masuk akal. Hadirin, contoh nih Bu, ini semut dari Pondok Jaya. Semut dari Pondok Jaya kalau mau pergi ke BSD jalan kaki kira-kira berapa hari nyampe? Semut nih, bukan ente. Semut jalan kaki dari sini Pondok Jaya ke BSD, hadirin, jalan kaki berapa tahun? Setahun nggak nyampe, hadirin, semut. Tapi coba kalau ada semut di Pondok Jaya berjumpa dengan semut yang ada di BSD, semut yang itu lihat ini semut asing nih, bukan orang sini katanya. Ditanya, semut dari mana ente? Semut dari Pondok Jaya. Bilang, aneh dari Pondok Jaya. Bilang, Masya Allah, jauh banget. Kapan berangkatnya? Dia bilang, alhamdulillah, kurang lebih setengah jam yang lalu deh. Kira-kira semua percaya nggak? Enggak. Wah, mana mungkin? Setengah jam sampai situ mustahil. Iya kalau jalan kaki, tapi kalau naik ke baju saya naik mobil berangkat ke bisnis setengah jam nyampe nggak? Nyampe. Jadi kalau tahu habis, saya ini kan disebut saya nggak jalan kaki, saya naik ke bajunya Habib Syafiq naik mobil berangkat setengah jam nyampe bisnis, setengah jam mah percaya habis. Nah Nabi Muhammad bukan jalan kaki Pak ke Baitul Maqdis. Allah kirimkan yang namanya Buraq, kendaraan yang begitu cepatnya luar biasa. Perjalanan yang luar biasa sampai ke Baitul Maqdis, naik ke langit pertama sampai Sidratul Muntaha. Cuma al-khulasa, kita kalau bicara tentang Isra Mi'raj panjang lebar, tapi yang inti yang harus saya sampaikan hadirin adalah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad setelah pulang Isra Mi'raj. Nabi datang bawa perintah sholat, yang mana sholat ini hadirin hadirat, kedudukan dalam agama kita ini sangat penting, sehingga Nabi menyatakan inna manzilatus shalah fiddin kamanzilatur ra's fil jasad. Kedudukan posisi sholat di dalam agama Islam sama dengan kedudukan kepala dalam tubuh. Bu, kalau manusia tanpa tangan masih bisa hidup nggak? Manusia tanpa kaki masih bisa hidup?
Tapi kalau manusia tanpa kepala bisa hidup nggak? Jadi kalau seandainya ada orang nggak punya kepala, pelangi seekor, jin, zombie nya orang hadirin. Kenapa? Badannya ada, bisa jalan, tapi kepala kagak ada. Ini kan aneh. Nah, kalau ada orang Islam ngaku dirinya Muslim tapi masih tinggalin sholat, aneh. Kalau dia bilang saya Muslim tapi sholat mentah dulu deh, aneh kan Islam nih. Islam nggak ngajarin begitu hadirin. Islam ngajarin kita sholat 5 waktu jangan ditinggal. Makanya Allah nyatakan dalam Al-Quran, hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah nyatakan jaga tuh salat 5 waktu wa salatil wusta. Di sini ketika dibilang salatul wusta hadirin, terjadi perbedaan pendapat antar ulama. Ada yang mengartikan salatul wusta adalah salat subuh, sebab dia letaknya di tengah-tengah wusta. Zuhur, asar, siang, maghrib, isya, malam, tengah-tengahnya subuh. Namun ada pendapat sebagian ulama yang dimaksud dengan salat wusta adalah salat asar. Ini yang paling kuat nih. Yang mu'tamad salat itu salat asar. Jadi seakan-akan di tengah-tengah hitungannya dari subuh ke zuhur, maghrib ke isya, tengah-tengahnya asar. Nah, Allah nyatakan jaga di sholat. Saking pentingnya sholat tuh Pak, coba lihat. Sholat itu diwajibkan selagi akal seseorang masih berfungsi. Ketika akalnya masih berfungsi, sholat wajib. Beda dengan ibadah lain. Bu, kalau zakat diwajibkan kalau orang punya harta. Tapi kalau nggak punya duit, nggak punya harta, wajib zakat nggak? Itu punya harta, udah mencapai nisab, berlalu 1 tahun, wajib zakatnya 2,5%. Tapi kalau seandainya dia nggak punya harta, atau punya harta cuma belum nyampe nisab, atau sudah sampai nisab cuma belum berlalu 1 tahun, maka dia nggak wajib keluarin zakat. Betul apa betul? Puasa, kalau dia sanggup puasa, bisa melaksanakan puasa, wajib puasa Ramadan. Tapi kalau orang dia keluaran kabur, udah nggak sanggup lagi puasa, atau orang dia sakit, udah mau meninggal, yang mana selang udah dipasang ya, oksigen udah taruh di mulutnya, di hidungnya, kayak itu tidak mungkin lagi ini bisa bertahan lama. Saya mau tanya, ini orang ini wajib puasa? Enggak, cukup ganti dengan bayar fidyah. Kenapa? Nggak mampu lagi puasa. Haji wajib bagi yang mampu. Kalau nggak mampu pergi haji, wajib pergi haji. Nanti kalau dia lagi susah, lagi sakit, segala nggak wajib pergi haji. Tapi kalau sholat tuh, mau gimana pun kita, mau kita orang kaya atau orang miskin, mau kita sehat, mau kita sakit, bahkan kalau saat seluruh tubuh tidak bisa bergerak lagi, lumpuh total, tapi akal masih berfungsi, wajib mendirikan sholat. Makanya sering kita dengar, ya, kalau ente nggak bisa sholat berdiri, maka sholatnya duduk. Nggak bisa sholat duduk, maka sholatnya berbaring. Nggak bisa juga paling enggak hadapkan muka kita ke arah kiblat, pakai bantal tuh. Nggak bisa juga maka paling enggak telapak kaki dihadapkan ke arah kiblat. Nggak bisa bergerak juga. Gimana? Kata ulama, dia paling enggak digerakkan bola matanya. Seakan-akan lagi ruku, lagi iktidal, kalau sujud dimeremin sama dia. Jadi bola matanya jadi pengganti gerakan-gerakan sholat dia. Subhanallah, nggak bisa juga dibayangkan dalam hatinya. Selagi akal berfungsi, bayangin dalam hati dia lagi baca Fatihah, dia lagi ruku, dia lagi iktidal, dia lagi sujud, sampai tahiyat akhir, sampai salam. Kalau nggak bisa juga gimana Bu? Disolatin, jangan dulu, mandi dulu. Udah meninggal ya dalam sholat, mandi dulu, kaparin dulu ya. Artinya Bapak Ibu sekalian, lihat, selagi akal berfungsi, nggak boleh ninggalin sholat. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saking perhatian Nabi dalam ibadah sholat, sampai Nabi katakan tuh perintah dari Nabi Rasulullah,
Nabi nyatakan muru auladakum bisalah bisab'in wadribuhum bil asri idza tarakaha. Kata Nabi, perintahkan anak kalian untuk sholat kalau usianya sudah mencapai 7 tahun. Jadi kalau anak usia udah 7 tahun, perintahkan sholat. Bu, Pak, ini pelajaran buat kita. Nabi bilang 7 tahun perintahkan sholat, artinya sebelum 7 tahun ini anak udah bisa sholat, udah benar bacaan Fatihahnya, udah benar bacaan tahiyatnya, sudah ngerti cara berwudunya, tahu cara istinja dan nutup auratnya, sehingga waktu 7 tahun tinggal perintah, nah sholat. Bukan 7 tahun baru mau diajarin sholat, telat hal ini. Artinya ketika Nabi katakan muru auladakum bisalah bisab'i, artinya didik anak kalian untuk sholat sebelum usianya 7 tahun. Dari kecil diperhatikan sholatnya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau bisa tuh anak-anak kita tuh yang masih kecil-kecil, kalau kita sholat ajak, Beb, kalau di masjid diganggu, ya udah di rumah kalau kita sholat sunnah kan bisa enak sini. Samping Umi, samping Abah, samping Bapak sholat sini. Pokoknya dia mau main biarin yang penting sholat samping kita. Kenapa hadirin? Biar dia mulai melihat biasa tuh orang tuanya sholat, tahu gerakan sholat. Jujur hadirin, anak usia 1 tahun 2 tahun kalau sering lihat abahnya sholat, sering lihat uminya sholat, ambil kabar tuh anak 2 tahun udah mulai ngerti tuh cara takbir, cara ruku, walaupun belum sempurna. Orang tuanya sujud ikut sujud, padahal belum tahu bacaan apa nih. Yang penting ibu bapak ibunya sujud ikut sujud, bapak ibunya berdiri ikut berdiri. Kenapa? Dari 2 tahun dia sering lihat orang tuanya sholat. Yang jadi masalah adalah kalau kita ini nggak memperhatikan masalah anak-anak kita. Ini kadang-kadang Bu, ini pelajaran PR penting buat kita semua. Kadang anak kita sekolah berangkat dari pagi pulang sore, kita nggak pernah nanya udah sholat belum tadi zuhur, iya kan? Anak kita kerja, pergi kerja pulang maghrib, kita nggak pernah nanya sholat ini di mana tadi zuhur sama asar. Kadang punya anak perempuan yang kerja di kantor atau sekolah di madrasah, kita nggak pernah ngecek mana yang mengenanya ente. Hadirin, ini hal seperti ini harus kita perintahkan anak kita, perhatikan masalah sholat. Sebab hadirin, kalau kita nggak perhatian, gimana anak kita bisa ngerti sholat? Nabi dewan-dewan itu perintahkan anak kalian sholat saat usia 7 tahun. Kemudian Nabi katakan wadribuhum bil asri idza tarakaha. Kalau usia 10 tahun masih suka ninggalin sholat, kata Nabi nggak apa-apa dipukul. Ini juga pelajaran penting Pak. Oh, artinya nih, kita sebagai orang tua jangan gampang main tangan sama anak. Sebab Nabi ngajarin kalau ini anak usia 10 tahun ninggalin sholat baru boleh dipukul. Artinya apa? Orang tua nggak gampang main tangan sama anak, nggak sering mukulin anak. Khususnya anak baru umur 5 tahun jangan dipukulin, siang. Ya. Umur 8 tahun jangan sering-sering dipukul, biarin dia mau main hati. Yang penting kita atur. Jangan terkesenggol gelas pecah, kita rotanin tangan dia. Ya. Main pulang telat dikit, wah kita pukulin kakinya. Jangan hadirin. Cukup dengan nasihat. Kalau mau dijewer dikit deh. Tapi kalau dia usia 10 tahun ninggalin sholat, pukul tangannya. Kenapa? Biar dia merasa, saya umur ini dari mulai lahir sampai umur 9 tahun, ya, nggak pernah apa saya mukul, tapi giliran saya 10 tahun ninggalin sholat dipukul tangan saya. Jadi bakal lihat ini pukulan itu ada hukuman terberatnya dia. Kalau udah kayak begini hadirin, dijamin nih anak sampai tua gak bakal ninggalin sholat. Tapi kalau kita gampang main tangan, ini anak usia 9 tahun, 8 tahun, nyenggol gelas pecah dirotan, pulang telat main dirotan, telat mandi dirotan, kemudian juga kadang dia begini dirotan, terus ninggalin sholat dirotan, dia bakal anggapan, wah ninggalin sholat mau ngecek gelas sama hukumannya, ninggalin sholat sama dia pulang telat sama hukumannya, jadi enteng di mata dia ninggalin sholat. Maka ketika Nabi memberikan isyarat wadribuhum fil asri idza tarakaha,
Pukul anak kalian ketika usia 10 tahun mulai berani tinggal di sholat, hukum dia, pukul. Cuma ingat, syariat tidak ngatur Pak, bukan mukul dengan hawa nafsu, bukan mukul dengan emosi, tapi yang dibolehkan dalam syariat adalah darbatun ghairu mubarrih, pukulan yang tidak sampai melukai kulit atau mematahkan tulang, dan pukulan juga bukan di wajah, bukan menampar, tapi pukulan di tangan, di kaki, sekiranya ini anak terasa kalau dia lagi dihukum. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, sebab baik tidak baiknya generasi yang akan datang tergantung kita sebagai orang tua sekarang ini. Kalau kita bisa memberikan perhatian baik buat anak-anak kita, ambil kabar generasi yang akan datang bakal baik. Tapi kalau kita nggak ngerti cara mendidik atau tidak peduli dalam mendidik anak khususnya dalam perkara sholat, maka jangan berharap punya generasi yang baik nantinya. Ini contoh, ada guru daripada guru kami. Beliau guru daripada Al-Habib Umar, yaitu guru kita Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgar. Beliau di Jeddah, hadirin. Ini guru daripada guru. Ini Habib Abdul Qadir bilang waktu usia 70 tahun, dia ngomong sama murid-muridnya tahadusan bin nikmah. Dia bilang, alhamdulillah, saya sejak kecil sampai usia 70 tahun nggak pernah ninggalin sholat berjamaah. Bukan ninggalin sholat, ninggalin sholat berjamaah. Arti sekian puluh tahun sholatnya selalu berjamaah, nggak pernah sholat sendiri. Sampai salah satu murid bingung, Habib, rahasianya apa nih? Kok bisa sih istiqomah puluhan tahun nggak pernah ninggalin sholat berjamaah? Dia bilang ini semua berkat didikan abahnya saya. Didikan orang tua yang bakal mempengaruhi anak di masa yang akan datang. Dia bilang gimana ceritanya? Disebutkan ceritanya. Kata Habib Abdul Qadir, saya ini waktu masih usia 6 tahun, 7 tahun, anak-anak masih main, cuman abah saya bilang, ya Abdul Qadir, sholat maghrib sama sholat isya di masjid ya, di masjid sana disebutin masjid. Ini sholat di masjid berjamaah, kemudian selepas sholat maghrib jangan pulang, duduk di masjid etika, ngapain ambil Quran, hafalin Al-Quran. Ada guru ngajinya, jadi yang tukang setoran hafalan Quran tuh. Pokoknya itu setoran Al-Quran antara maghrib dengan isya. Isya, lepas sholat isya baru pulang ke rumah. Baik Pak, berangkat minggu tiap hari kayak begitu. Sholat maghrib di masjid berjamaah, kemudian ngambil Quran, hafal dan mentor Al-Quran. Sholat isya berjamaah baru pulang. Subhanallah, suatu hari ketika berangkat ke masjid seperti biasanya, melihat teman-temannya lagi pada main. Maklum namanya anak-anak, melihat rombongan kawanannya lagi main, ikut main, lupa dengan masjid. Sebab memang dunianya anak-anak yang main, ikut main, hadirin. Lari sana, lari sini, azan buat kumandang, masih main juga. Sampai teman-temannya pada pulang, baru Habib Abdul Qadir berangkat ke masjid. Dia nyampe ke masjid, orang dia kelar sholat, dia ambil wudu sholat maghrib sendiri. Selepas sholat maghrib dia ambil Quran, dia ngapal, disetor. Sholat isya berjamaah dia pulang. Abahnya tahu nih anak tadi gak sholat maghrib berjamaah. Begitu nyampe rumah, Bu, Pak, abahnya beliau bilang, ya Abdul Qadir, gelebek Pak, tadi sholat maghrib gak? Sholat Pak. Berjamaah apa enggak? Abahnya tahu nggak sholat berjamaah, hadirin. Kata Habib Abdul Qadir, waduh, ini kalau saya bilang sholat sendiri diomelin nih. Terpaksa dibohong. Alhamdulillah Pak berjamaah. Kata abahnya, imamnya siapa kalau berjamaah? Ini emang pelajaran Bu ya. Orang kalau dia bohong sekali, butuh bohong kedua untuk nutupin bohong yang pertama. Kalau dia bohong 2 kali, butuh bohong ketiga buat nutupin bohong yang kedua, dan selanjutnya begitu. Kata abadi, kalau ente sholat berjamaah siapa imamnya? Maka langsung bilang, imamnya pikulan Pak, imam rotib yang biasa di masjid itu, yang biasa pimpin sholat, disebutin pikulan Pak imamnya. Abahnya bilang, oh, terus ente diri di sholat keberapa tadi waktu sholat maghrib? Sholat pertama, kedua, ketiga, sampai sholat paling belakang. Bang Ani diri di sholat ketiga Pak. Samping kanan itu siapa nak?
Oh, samping kanan saya mulai ngarang nih. Fulan Pak. Oh, Masya Allah. Samping kiri ini siapa? Fulan Pak. Disebutin juga. Dia pikir dia kelar, ternyata enggak kok. Pak. Apanya langsung siap-siap ngambil baju, pakai lidah, ditenteng ke anaknya. Ayo Abdul Qadir ikut Abah. Kemana ya Pak? Abah mau mastiin tadi itu sholat maghrib kan ada rumah orang yang tinggal di kanan sambil kiri. Mastiin bener gak itu sholat maghrib berjamaah? Pucat pasti hadirin. Mau bohong lagi gak bisa lagi udah dibawa. Sampai ke rumah orang tersebut bilang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia pulang saya mau tanya. Tadi ente sholat maghrib di samping ini ada anak aneh nggak Abdul Qadir? Dia bilang Abdul Qadir enggak ada tadi. Apanya nengok sampai samping kiri ente pulang lah, ayo ke rumah dia. Tanya lagi tadi anak aneh sholat maghrib berjamaah nggak samping di samping ente? Bang enggak ya pulang nih Abah Pak bersama Hayy Abdul Qadir. Sepanjang jalan kata Hayy Abdul Qadir tuh Abah ini nggak ngomong sama sekali. Itu aneh jalan di belakang takutnya bukan main. Takut nanti di rumah bakal dihukum, bakal ini dan itu. Sepanjang jalan tuh Abah saya sampai masuk rumah. Begitu masuk rumah, baru Abah saya nengok pada saya. Ya Abdul Qadir, lebih Pak. Itu dia berani bohongin Abah. Sejak kapan dia belajar bohongin Abah? Itu kata Hayy Abdul Qadir, Abah saya nggak mungkin cuma ngomong gitu doang. Itu malam-malam yang paling menakutkan bagi saya. Sejak saat itu hingga saat ini usia 70 tahun, aneh nggak pernah lagi tinggal sholat berjamaah katanya. Bukan cuma maghrib isya doang, subuh, zuhur, asar, maghrib isya berjamaah. Ini pentingnya pendidikan hal ini. Kalau bukan kita yang mendidik anak-anak kita, terus siapa? Bapak, ibu sekalian, dan tahu nggak? Sholat itu kalau kita kerjakan, ini terjalin hubungan yang baik antara hamba dengan Allah. Jadi kalau kita pengen baik nih hubungan kita dengan Allah, sholatnya benerin, sholatnya bagusin, jangan pernah kita tinggal, jangan kita tunda sholat tanpa uzur. Kerjakan sholat 5 waktu, benar-benar hadirin. Itu pernah nih kejadian nyata hadirin. Kebetulan Al-Fakir saya sendiri pernah ngalamin. Jadi ada satu orang nanya sama saya. Jadi ketika mungkin tahun 2008, mungkin sekitar berapa belas tahun yang lalu, saya baru pulang dari Pekalongan naik kereta di Gambir. Kalau itu saya naik taksi Pak dari Gambir ke rumah saya. Karena nih supir taksi melihat pakaian kita kayak begini, ya, pakai gamis, pakai rida, langsung bilang wah Ustadz nih. Lagi jalan, supir taksi nanya, Ustadz, boleh nggak saya mau curhat sedikit? Dia bilang saya bukan mama dede nih, cuma nggak apa-apa deh, ayo silahkan mau curhat. Dia bilang Ustadz begini, saya terus terang bingung, belakangan ini tuh hidup saya kayak susah banget. Berapa bulan yang lalu istri saya minta cerai dan dia kabur dari rumah, dibawa semua anak-anak saya. Jadi udah berapa bulan ini saya hidup sendiri. Subhanallah, kan mestinya secara hitung-hitungan penghasilan saya ini sebenarnya waktu sama keluarga dia pas-pasan deh, pas-pasan. Ini sekarang saya sendiri kan mesti kita lebih dari cukup, tapi subhanallah nggak pernah cukup. Sampai saya nggak sanggup bayar kontrakan, diusir dari rumah kontrakan. Terpaksa saya nginep di kolong jembatan ya Ustaz. Saya bingung, ada apa dengan saya? Saya tanya cuma satu pertanyaan. Saya bilang, Bapak, boleh nggak saya tanya? Dibilang apa ya Ustaz? Bapak sholat 5 waktunya gimana ya? Dia bilang, itu dia ya Ustaz. Kalau puasa saya sanggup, puasa tiap hari sanggup. Tapi kalau sholat, waduh, jujur ya Ustaz, nggak tahu berat banget rasanya mau sholat. Saya bilang, Pak, penyebab hidup Bapak jadi susah nggak berkah ini gara-gara ninggalin sholat. Sholat 5 waktu. Sholat itu tahu nggak hadirin, dinamakan dengan kalimat sholat di annaha silah, sebab sholat itu penghubung antara hamba dengan Allah. Artinya kalau kita melakukan sholat, kita sujud, kita ruku, kita baca Fatihah, kita lakukan gerakan-gerakan sholat itu untuk mengoneksikan diri kita dengan Allah. Kalau orang sudah terkoneksi sama Allah, apapun berkah.
hidupnya berkah, keluarganya berkah, rezekinya berkah. Maka kalau orang udah mulai ninggalin sholat atau sholatnya udah gak benar, maka hilang kebaikan dan keberkahan dari orang tersebut. Saya bilang, Pak, sholat jangan ditinggal. Terserah deh, Bapak mungkin karena mau sholat sunnah berat, yang penting sholat fardunya dikerjain, sholat 5 waktu, belum bisa berjamaah, enggak Bapak, yang penting sholat. Kan sholat, insya Allah bakal berubah keadaan Bapak. Saya bilang, kenapa hadirin hadirat yang dimuliakan Allah? Seperti saya bilang, sholat itu penghubung antara kita dengan Allah. Semakin bagus sholat kita, makin bagus hubungan kita dengan Allah. Makanya Nabi Muhammad, hadirin hadirat, beliau kalau lagi punya problem, punya masalah, lagi bingung cara menyelesaikan masalah, maka yang menghibur Nabi cuma satu, apa? Sholat. Sholat. Sampai Nabi berkata kepada Bilal kalau udah datang masuk waktu sholat, "Arih Nabi hayya Bilal, Bilal tolong hibur saya." Gimana cara menghiburnya? Dikumandangkan azan, Nabi pun sholat, hadirin. Makanya Siti Aisyah pernah berkata, kata Siti Aisyah, pernah ada satu orang nanya sama saya, bertanya, "Ya Aisyah, gimana sih kehidupan Nabi Muhammad dalam rumah tangganya?" Kita mau nyontoh nih, sebab para sahabat ini Pak berusaha semaksimal mungkin mencontoh Nabi Muhammad. Kalau di luar rumah kelihatan Nabi di masjid, lihat gimana cara sholat Nabi, apa yang dibaca sama Rasulullah, bagaimana Nabi bermuamalah. Tapi kalau dalam rumah kan gak mungkin. Maka sahabat nanya langsung pada istri Rasulullah, gimana sih kehidupan Nabi dalam rumah tangganya? Apakah rumah tangga yang menegangkan,